Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membacakan rangkuman dari tugas 1 sampai tugas 7 dari mata kuliah Praktik Peradilan Pidana. Tugas pertama yaitu membuat surat kuasa. Surat kuasa dalam soal kasus yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ayam, umur 23 tahun, jenis kelamin, pekerjaan, alamat. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya di bawah ini dengan memberikan kuasa, hak substansi dan retensi kepada 1. Suwinda Rizky Utari SH, 2. Budi Setiawan SH MH. Yang keduanya beralamat di SRU Law Firm Jalan Ahmad Dahlan nomor 24, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penasihat hukum, mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap tersangka, pemberi kuasa dan tuntutan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 339 dan pasal 340 KUHP, dan kemudian menghadap semua instansi terkait serta membuat dan mengambil surat-surat dan dokumen-dokumen, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan eksepsi, duplik, pledoi, saksi ada charge, mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta segala upaya hukum dan atau segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta baik bagi pemberi kuasa. Pemberi kuasa akan memberikan materai bersama dengan tanda tangan, dan penerima kuasa pun akan membubuhkan tanda tangan di surat kuasa. Tugas kedua adalah berita acara pemeriksaan tersangka. Dalam berita acara pemeriksaan tersangka ini dilakukan di kepolisian dan akan tertera nomor BAP. Setelah itu kepolisian akan mengadakan pertemuan dengan tersangka dengan melayangkan beberapa pertanyaan. Tugas yang ketiga yaitu surat dakwaan. Surat dakwaan ditujukan untuk Kejaksaan Negeri, berisi tentang identitas terdakwa, penahanan, dakwaan, kemudian akan ada penuntut umum 1 dan penuntut umum 2, lalu disertai dengan tanda tangan dan nama serta NIP masing-masing penuntut umum. Adapun tentang surat dakwaan dalam soal kasus, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 telah melakukan tindakan pidana pembunuhan di indekos korban bebek, Jalan Mawar Berduri nomor 4, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Terdakwa Ayam dengan sengaja dan terencana menusuk korban bebek sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Ayam dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dalam surat dakwaan akan dijelaskan di sana secara rinci bagaimana kronologi tindak pidana tersebut. Tugas keempat yaitu tentang surat eksepsi atau nota keberatan. Pada surat eksepsi di sana harus tertera nomor perkara, tujuan surat yaitu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Setelah itu akan ada identitas penasihat hukum. Selanjutnya ada dasar eksepsi, yaitu ada keberatan formil seperti surat dakwaan kabur atau identitas barang bukti yang tidak jelas. Terus ada keberatan material. Keberatan material terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama unsur pembunuhan berencana dan motif iri dan ekonomi serta bukti perencanaan. Yang ketiga permohonan.
Permohonan ini adalah permintaan selaku penasihat hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Tugas kelima yaitu amar putusan sela. Amar putusan sela juga harus melampirkan nomor perkara, terus identitas dari terdakwa. Kemudian amar putusan sela ini adalah isi perintah atau bagian yang menjelaskan apa yang diputuskan oleh hakim. Misalnya hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, atau hakim akan menolak eksepsi dan atau mengabulkan eksepsi sebagian, atau mengabulkan mengabulkan ataupun menolak dari permohonan provisi. Misalnya nafkah sementara atau larangan menjual itu dalam perkara perdata. Dalam contoh soal kasus bahwa amar putusan sela mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek.perkara PDM 45/2/2024/pn.bdl telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan agar perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Yang kelima, membebankan biaya perkara pada putusan akhir. Dalam amar putusan sela ini nanti yang bertanda tangan adalah hakim, ketua majelis, dan hakim anggota serta dari panitera. Tugas keenam yaitu barang bukti. Barang bukti menurut pasal 39 ayat 1 KUHP itu dibagi menjadi dua, yaitu barang bukti yang berwujud tangible evidence dan barang bukti yang tidak berwujud intangible evidence. Barang bukti yang berwujud dalam soal kasus yaitu 1. Berupa 1 buah pisau lipat. Yang kedua berupa 1 buah unit laptop MacBook. Yang ketiga berupa 1 buah dompet. Yang keempat berupa 1 buah ponsel. Yang kelima berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Barang bukti yang tidak terwujud yaitu 1. dapat berupa rekaman CCTV, yang kedua dapat berupa jejak komunikasi seperti chat berencana atau WA atau telepon, yang ketiga dapat berupa keterangan saksi, yang keempat dapat berupa lokasi GPS. Alat bukti menurut pasal 184 KUHP terdiri dari 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus di atas, alat bukti keterangan saksi dapat berupa keterangan saksi mata, yaitu saksi yang menemukan korban pertama kali atau saksi yang melihat terdakwa sebelum atau setelah kejadian. Alat bukti keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan ahli berdasarkan keahliannya, contohnya dokter forensik, ahli sidik jari, atau sebagainya. Alat bukti surat berupa chat yang disita, alat bukti petunjuk berupa jejak darah, jejak kaki, arah luka, dan sebagainya. Alat bukti keterangan terdakwa berupa penjelasan terdakwa di persidangan.
Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti. Caranya adalah melalui keterangan saksi bahwa barang bukti berupa pisau, baju korban, HP korban, dan menjadi alat bukti yang disampaikan oleh saksi yang melihat, menemukan, dan menyerahkan barang bukti itu. Yang kedua, melalui ahli forensik, bahwa barang bukti berupa pisau diperiksa ahli forensik sehingga ditemukan sidik jari terdakwa. Yang ketiga, melalui surat, bahwa barang bukti HP yang ditemukan dapat menghasilkan data alat bukti surat. Yang keempat, melalui petunjuk bahwa dengan ditemukannya pisau, posisi luka dapat dirangkai menjadi alat bukti petunjuk perbuatan terdakwa. Dan yang kelima, melalui keterangan terdakwa bahwa terdakwa membenarkan hubungan barang bukti yang ditemukan sehingga menjadi alat bukti keterangan terdakwa. Tugas yang ketujuh, tugas terakhir, surat tuntutan. Surat tuntutan akan dituliskan di sana, ada nomor registrasi perkara, terus ada identitas terdakwa, ada dakwaan. Di sana ada dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, bahwa dakwaan primer dalam soal kasus ini adalah melanggar pasal 30 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain. Setelah dakwaan akan dituliskan dalam surat tuntutan, yaitu fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Poin-poin atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan dituliskan secara rinci dalam surat tuntutan. Yang selanjutnya yaitu analisis yuridis, yaitu suatu penjelasan mengapa atau bagaimana sesuatu itu menjadi benar atau salah di mata hukum. Maka pasal-pasal yang didakwakan akan dikaitkan dengan tindakan terdakwa sehingga dapat memberikan bukti apakah tindakan tersebut menjadi benar atau salah di mata hukum. Selanjutnya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu semua perbuatan-perbuatan terdakwa yang sekiranya itu dapat menjadi satu alasan yang nyata bahwa terdakwa akan mendapatkan sanksi hukum dari perbuatan tersebut. Yang kedua, hal-hal yang meringankan. Jika ada hal-hal yang meringankan terdakwa, maka akan ditulis juga. Tapi dalam soal kasus ini, hal-hal yang meringankan tidak tertera ya. Yang terakhir yaitu tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, maka jasa penuntut umum akan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Selanjutnya yaitu menetapkan barang bukti. Dan terakhir penutup. Setelah penutup, maka jaksa penuntut umum akan memberikan tanda tangan, nama, dan NIP. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ghazali. Sekian tugas rekaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.